Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-384. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sejenak kemudian di dalam kekacauan yang kisruh itu, orang-orang yang berlari-larian itu masih mendengar suara jerit melengking tinggi. Beberapa orang mencoba menutup telinga mereka. Sambil berlari semakin kencang, mereka membayangkan bahwa anak muda yang bersenjata cambuk itu pun kemudian tergolek di tanah dengan tubuh yang hangus kebiru-biruan. Ketiga pengawas yang berdiri tegang di pinggir lingkaran perkelahian itu pun terkejut bukan kepalang. Ternyata mereka masih sempat melihat orang yang berkumis itu siap mengayunkan bumbungnya. Namun tiba-tiba sesuatu telah membentur bumbung itu, sehingga justru serbuk yang ada di dalamnya tertumpah mengenai tubuhnya sendiri. Suara jerit yang melengking itu adalah suara orang berkumis itu sendiri. Agung Sedayu masih tetap berdiri di tempatnya, namun wajahnya menjadi tegang dan bahkan seolah-olah ia membeku di tempatnya. "Kau berhasil, Agung Sedayu," desis Kiai Gringsing yang masih menggenggam sebuah bumbung kecil pula, meskipun bumbung ini berisi obat-obat yang berharga. "Hampir saja aku melemparkannya untuk membentur bumbung orang berkumis itu, tetapi agaknya kau sendiri telah dapat mengenainya." Swandaru pun mendekatinya sambil berkata, "Aku akan melemparkan cambukku. Aku tidak dapat berpikir lagi." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. "Dari mana kau mendapat batu yang kau lontarkan tepat mengenai bumbung itu?" bertanya Swandaru. Agung Sedayu masih mencoba menenangkan jantungnya yang bergolak. Ketiga pengawas yang masih berdiri di seputar arena maut itu pun mendekati Agung Sedayu pula. Seperti Swandaru, mereka pun bertanya, "Dari mana kau mendapatkan batu itu?" "Cambukku telah terjatuh," jawab Agung Sedayu. "Ketika aku memungutnya, aku menggenggam sebutir batu." "Tetapi kau luar biasa. Kau dapat membidik dengan tepat bumbung di tangan orang berkumis itu." "Iya." Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Jangankan bumbung sebesar itu," sahut Swandaru dengan bangga, seolah-olah ia sendirilah yang telah berhasil. "Sedang telur burung pipit di pucuk pohon cemara pun dapat dikenainya." Ketiga pengawas itu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Luar biasa," desis Wonokerti. "Kami sudah menyangka bahwa kita akan mati bersama-sama." Agung Sedayu tidak menyahut. Perlahan-lahan ia maju mendekati orang berkumis yang terbaring di tanah. Tubuhnya menjadi merah biru seperti terbakar. "Apakah guru tidak dapat berbuat apa-apa atasnya?" bertanya Agung Sedayu. Kiai Gringsing mendekati orang itu,
tetapi ia berusaha untuk tidak menyentuh racun yang justru berhamburan di sekitar tubuh itu. Racun itu keras sekali, karena itu jangan terlampau dekat, berkata Kiai Gringsing. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, ia berkata, agaknya aku tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi atasnya. Racun itu sudah mengenai mata dan masuk ke dalam jalur pernafasan, karena serbuk itu menghambur mengenai wajahnya. Jadi kita biarkan orang itu mati? Orang itu sudah mati, jawab Kiai Gringsing. Oh, Agung Sedayu menundukkan kepalanya. Mengerikan sekali. Ya, berkata gurunya, kalau serbuk itu mengenaimu dan orang-orang lain, akibatnya akan seperti itu juga. Kau tidak akan sempat menahan racun itu dengan obat pemunah macam apapun. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Racun yang berhamburan di sekitar orang itu pun cukup berbahaya. Karena itu, harus diusahakan untuk menguranginya. Apa yang akan guru lakukan? Aku akan mencoba mencairkan racun pemunahnya. Meskipun hanya sekedar mengurangi ketajaman racun itu. Racun pemunah itu kita cairkan. Kemudian kita siramkan ke sekeliling tempat itu. Kita akan menunggu sampai besok. Kalau pemunah itu berhasil, kita akan dapat mengambil mayat itu dan menguburkannya. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia benar-benar telah berhadapan dengan sejenis racun yang tajam sekali. Apalagi apabila racun itu langsung masuk ke dalam jalur pernafasan. Untunglah bahwa aku masih mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Tiba-tiba saja aku terbersit akal untuk memungut batu. Kalau tidak, maka aku akan hangus seperti orang itu pula. Sudahlah, berkata Kiai Gringsing. Kita masih harus mencoba membersihkan tempat ini dari racun itu. Lalu katanya kepada para pengawas, kalau kalian masih mempunyai kekuatan, silakan kembali ke gardu pengawas. Nanti aku akan mengobati luka-luka itu. Aku dan anak-anakku akan mengurusi tempat ini supaya tidak berbahaya bagi orang lewat. Ketiga pengawas itu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi Wonokerti berkata, tetapi bagaimana dengan pemimpin kami itu? Kiai Gringsing pun kemudian berpaling. Dilihatnya pemimpin pengawas itu masih duduk saja di tempatnya. Meskipun demikian, pemimpin pengawas itu menjadi tegang pula. Ia tidak segera tahu apa yang terjadi di arena. Namun ketika ia melihat orang tua dan kedua anaknya, ketika pengawas bawahannya masih berdiri tegak, ia pun menarik nafas dalam-dalam. Kita harus membawanya ke gardu pengawas, berkata Wonokerti. Iya, tetapi bagaimana? Kita sendiri hampir tidak dapat membawa tubuh kita masing-masing, apalagi membawa seseorang. Jawab kawannya. Mereka saling berpandangan sejenak, tetapi mereka tidak segera menemukan jawaban. Bagaimana dengan tawanan yang terikat itu? Bertanya Swandaru. Apakah mungkin ia menolong? Tetapi ia terikat, sahut Wonokerti. Lepaskan ikatannya, sementara ia harus membantu pemimpin pengawas itu berjalan. Kalian bertiga dapat mengawasi di belakangnya, supaya ia tidak mungkin lari lagi. Siapkan pedang kalian di punggungnya. Meskipun kalian sudah lemah, tetapi kalian pasti masih dapat menguasainya.
apalagi kalian bertiga. Ketiga pengawas itu saling berpandangan sejenak. Akhirnya mereka mengangguk-anggukkan kepalanya. "Baiklah, kita coba," berkata Wonokerti. "Mungkin kita masih dapat menguasainya. Nanti di gardu pengawas orang itu akan segera kita ikat lagi." Demikianlah, maka ketiga pengawas itu diikuti oleh Kiai Gringsing bersama kedua muridnya mendekati pemimpin pengawas yang terluka. Mereka memberitahukan maksud mereka kepada keduanya, kepada pemimpin pengawas itu dan kepada tawanan mereka. "Aku tidak mau," geram tawanan itu. "Coba ucapkan sekali lagi," desis Swandaru sambil mengangkat cambuknya. "Ayo, ulangi." Tawanan itu memandang Swandaru dengan sorot mata yang memancarkan kemarahan. Tetapi ia tidak mengulanginya. Ia sadar bahwa ujung cambuk itu akan dapat menyobek bukan saja pakaiannya, tetapi juga kulitnya. "Nah, lepaskan talinya," berkata Swandaru kemudian kepada ketiga pengawas yang sudah berjongkok di samping pemimpinnya. "Kalian terluka?" bertanya pemimpin itu. "Iya," sahut Wonokerti. "Ia jauh lebih parah daripadaku. Untunglah bahwa Kisanak itu dapat memberi obat pemampet darah, sehingga kami tidak kehabisan tenaga karenanya." "Omong kosong," tawanan itulah yang menyahut. "Tidak ada orang yang dapat memampetkan darah dan mengobati luka-luka selain aku, apalagi luka-luka beracun." "Jangan mengigau," jawab pemimpin pengawas itu. "Kau lihat bahwa aku tidak mati karena racunmu, meskipun aku menjadi sangat lemah saat ini." Dukun yang telah menjadi tawanan itu mengerutkan keningnya. Ia memang menjadi heran kenapa pemimpin pengawas itu tidak mati. "Nah, apa katamu sekarang? Apakah kau masih tetap tidak mau mematuhi perintahku?" bertanya pemimpin pengawas itu. "Katakanlah, apakah kau tidak mau menolongnya?" bertanya Agung Sedayu pula. Orang itu menjadi termangu-mangu, tetapi setiap kali ia melihat ujung cambuk yang berjuntai menyentuh kakinya, kemudian ujung-ujung pedang yang berkilat-kilat, hatinya menjadi susut. "Jawablah," desak Swandaru. "Tetapi..." "Jawablah!" Sekali lagi Swandaru mendesaknya sambil memutar cambuknya. Iya, aku akan menolongnya." "Terima kasih," berkata Kiai Gringsing kemudian. "Lepaskan talinya." "Tetapi hati-hatilah," berkata Swandaru. "Jangan biarkan orang itu lari. Ia sangat penting bagi kita." "Ya, kami akan menjaganya sebaik-baiknya. Meskipun aku terluka, tetapi tenagaku serasa masih cukup kuat untuk menghunjamkan ujung pedang." Demikianlah, maka dukun itu pun kemudian dibebaskan dari ikatannya. Setelah ia berdiri tegak, maka di bawah ancaman pedang, ia menolong pemimpin pengawas yang terluka itu. "Bawa pedangku," berkata pemimpin pengawas itu kepada Wonokerti. Wonokerti menerima pedang itu sambil bertanya, "Kenapa tidak disarungkan saja?" "Berbahaya. Orang ini dapat menyalahgunakan senjata itu," jawabnya. Namun tidak setahu siapapun, ia membawa pisau beracun yang diambilnya di medan dan diselusupkannya di dalam sarung pedangnya.
Meskipun sarung itu terlampau longgar, namun tangkai pisau belati itu tidak dapat masuk seluruhnya ke dalam. Tertatih-tatih mereka pun kemudian berjalan menuju ke gardu pengawas. Tawanan itu telah memapah pemimpin pengawas yang masih lemah, sedang ketiga pengawas yang lain, betapapun lemahnya, namun mereka masih harus mengikuti dukun yang memapah pemimpin mereka dan langsung mengawasi dengan seksama. Sementara itu, Kiai Gringsing bersama kedua anaknya telah sibuk mencari upih atau dedaunan yang cukup lebar untuk menampung air. Mereka harus mencairkan sejenis racun yang ada pada Kiai Gringsing untuk memunahkan racun yang tersebar di sekitar mayat orang berkumis itu. Akhirnya mereka mendapatkan daun lumbu yang besar yang dapat mereka pergunakan seperlunya. Dalam daun lumbu itulah mereka mencairkan racun pemunah itu. Kedua murid Kiai Gringsing itu masing-masing memegang selembar daun lumbu yang besar. Kemudian setelah ditaburi racun yang dilarutkan ke dalam air, maka cairan itu pun dipercikan kepada mayat orang berkumis itu dan di sekitarnya. "Jangan mendekat," Kiai Gringsing memperingatkan kedua muridnya. Sejenak kemudian ketiganya berdiri saja mengawasi apa yang terjadi. Mereka tidak melihat apapun juga selain gelembung-gelembung kecil di kulit orang yang berkumis yang sudah tidak bernyawa lagi itu. Gelembung-gelembung yang hanya sesaat kemudian pecah dan mengeluarkan asap yang tipis. Agung Sedayu dan Swandaru berdiri membeku di tempatnya, meskipun mereka belum memahami betapa kerja berjenis-jenis racun, tetapi yang mereka lihat adalah telah mendirikan bulu roma mereka. Bukan saja di tubuh orang berkumis itu, tetapi juga di atas pasir dan tanah di sekitarnya. Tetapi tidak sejelas yang mereka lihat pada tubuh mayat yang masih terbujur itu. Tidak ada kesempatan untuk menolong orang yang terkena serbuk racun itu, apalagi apabila sudah masuk ke dalam arus pernafasan. Racun itu adalah ramuan dari jenis racun ular dan racun tumbuh-tumbuhan yang dapat melukai kulit, berkata Kiai Gringsing. "Tetapi bagaimana dengan obat pemunah itu?" bertanya Agung Sedayu. Kiai Gringsing menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, "Tidak dapat banyak menolong. Seandainya racun itu belum membunuhnya sekalipun, aku hanya dapat memperlunak dan mempercepat hilangnya daya perusak dari racun itu atas jaringan-jaringan tubuh manusia, bahkan binatang yang kebal akan racun ular sekalipun." Kedua muridnya hanya dapat mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kita tidak dapat berbuat apa-apa atas mayat itu hari ini. Kita terpaksa meninggalkannya di sini." "Bagaimana dengan binatang buas, Guru?" bertanya Swandaru. Gurunya menarik nafas dalam-dalam. Terdengar ia kemudian menjawab, "Binatang buas yang berani menjamah mayat itu akan terkena racun pula. Harimau adalah binatang yang termasuk tahan terhadap racun. Tetapi kalau ia menjilatinya hari ini, ia pasti akan mati." "Hanya hari ini?" "Mudah-mudahan racun itu akan segera menjadi lemah dan kehilangan kemampuannya yang mengerikan." "Jadi apakah kita tidak dapat berbuat apa-apa?" berkata Agung Sedayu. Gurunya menggelengkan kepalanya. "Apa boleh buat? Kita tidak dapat mengatasi persoalannya."
Kedua muridnya itu pun mengangguk-anggukkan kepala mereka pula, tetapi mereka hanya dapat berdiri tegak memandangi mayat yang terbujur di tanah. Kulitnya benar-benar menjadi seperti hangus, apalagi di tempat-tempat yang langsung tersentuh oleh serbuk racun yang dahsyat itu. Kenapa ia sendiri tidak mempergunakan pemunah atau obat yang membuat mereka sendiri kebal akan racun? Bertanya Swandaru tiba-tiba. Memang seseorang dapat membekali dirinya dengan semacam obat yang dapat membuatnya kebal terhadap racun. Tetapi itu pun sangat terbatas. Hanya orang-orang yang benar-benar ahli dan menguasai persoalan segala jenis racun sajalah yang dapat melakukannya. Seseorang yang berusaha untuk mengebalkan dirinya terhadap racun-racun tertentu harus meracuni dirinya lebih dahulu. Itulah yang sulit. Kalau takarannya tidak tepat, maka orang itu telah membunuh dirinya sendiri. Tetapi kalau ia berhasil, maka ia akan dapat menjadi kebal untuk bertahun-tahun lamanya. Kedua muridnya hanya dapat mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku pernah mempelajarinya, berkata Kiai Gringsing kemudian. Tetapi belum sempurna sekali, sehingga aku masih ragu-ragu untuk mencobanya. Kalau aku pada suatu saat tidak lagi melakukan pengembaraan dan petualangan serupa ini, mungkin aku akan berhasil setelah melakukan percobaan-percobaan atas berjenis-jenis binatang, termasuk ular dan tumbuh-tumbuhan. Kapan hal itu akan guru lakukan? Bertanya Swandaru. Pertanyaan aneh, sahut gurunya. Aku tidak tahu. Swandaru mengerutkan keningnya dan gurunya masih berkata terus. Tergantung kepada keadaanku, keadaan di sekitarku, dan keadaan kalian berdua. Swandaru menarik nafas dalam-dalam ketika ia berpaling ke arah Agung Sedayu. Maka dilihatnya anak muda itu justru menundukkan kepalanya. Swandaru pun tidak bertanya lagi. Kini ia kembali merenungi mayat yang hangus itu. Sementara itu, para pengawas berjalan tertatih-tatih menuju ke gardu mereka. Dukun yang menjadi tawanan mereka itu pun dengan tanpa dapat berbuat apa-apa harus memapah pemimpin pengawas yang telah dilukainya sendiri. Sedang di punggungnya, 3 ujung pedang telah siap untuk melubangi tubuhnya apabila ia berbuat sesuatu. Tetapi ternyata dukun itu bukan seseorang yang mudah berputus asa. Ia masih juga mencari akal bagaimana ia dapat melepaskan dirinya. Ia sadar bahwa orang berkumis itu telah mati. Dengan demikian, maka ia merupakan tawanan tunggal yang pasti akan dihadapkan kepada para pemimpin di Mataram. Ia akan menjadi sumber keterangan tentang keadaan di daerah yang disuruh ini. Kalau aku mencoba menutup mulut, aku pasti akan diperasnya sampai darahku kering. Desisnya, meskipun ia baru berangan-angan, tetapi terasa bulu-bulu tengkuknya telah berdiri. Orang-orang Mataram akan dapat banyak berbuat hal itu pula. Dadanya berdesir apabila terbayang ujung-ujung pisau yang akan menyentuhnya apabila ia kelak dihukum bijis. Hukuman yang paling terkutuk buat seorang pengkhianat itu. Aku pasti dianggapnya seorang pengkhianat, katanya di dalam hati.
Ki Gede Pemanahan dan putranya dapat saja memutuskan untuk menghukum aku dengan cara demikian. Hukum picis yang mengerikan itu. Dengan demikian, maka dukun yang menjadi tawanan itu masih tetap berusaha bagaimana ia dapat lolos dari semua kemungkinan yang mengerikan itu. Sekali-sekali ia mencoba memandang pemimpin pengawas yang terluka itu dengan sudut matanya, tetapi ia tidak dapat menangkap kesan apapun karena pemimpin pengawas itu sekali-sekali masih saja menyeringai menahan sakit. Ketika ia mencoba berpaling, terasa hampir bersamaan ketika ujung pedang para pengawas yang terluka itu menyentuh tubuhnya. Kau akan berbuat sesuatu yang dapat mencelakakan dirimu sendiri, bentak Wonokerti. Tawanan itu menarik nafas. Memang ketiga pengawas itu selalu bersiaga dengan ujung pedangnya, sehingga setiap usaha untuk melarikan diri agaknya memang sulit dilakukan. Namun demikian, apakah itu berarti bahwa ia harus menyerah untuk dihukum picis? Aku harus menemukan cara. Ia berdesis di dalam dadanya. Dalam pada itu mereka pun setapak demi setapak maju, semakin lama menjadi semakin dekat dengan gardu pengawas. Apabila ia kemudian meletakkan pemimpin pengawas itu di gardu, maka ketika pengawas yang lain itu akan segera mengikatnya kembali dan besok atau lusa menyerahkannya kepada Ki Gede Pemanahan. Ketika dukun itu kemudian memandang ke depan, hatinya berdesir. Gardu pengawas itu sudah tidak begitu jauh lagi dari hadapannya. Sebelum sampai ke gardu itu, ia harus mendapat akal. Harus. Selangkah demi selangkah, ia pun maju. Dalam pada itu dadanya pun menjadi semakin berdebar-debar. Namun yang dilakukan kemudian adalah menundukkan kepalanya di bawahnya pemimpin yang terluka itu sebaik-baiknya, bahkan seperti memapah anak sendiri yang sedang sakit. Dengan demikian, ia pun berharap bahwa pengawas yang lain menjadi lengah. Ia ingin mendapat waktu sekejap saja untuk dapat melarikan diri seperti yang diinginkannya. Para pengawas itu terluka. Mereka agaknya sudah sangat lemah. Kalau aku dapat meloncat selangkah menjauh, maka mereka pasti tidak akan dapat mengejar aku. Agaknya aku masih cukup kuat untuk berlari dan bersembunyi di dalam hutan itu. Akhirnya dukun yang tertawan itu memutuskan bahwa ia akan melakukannya. Lari. Semakin dekat mereka dengan gardu pengawas, hati dukun itu menjadi kian berdebar-debar. Ia memerlukan waktu hanya selangkah maju. Kini mereka sudah siap memasuki halaman sempit di depan gardu pengawas. Dengan demikian, maka dukun itu pun segera mulai mempersiapkan dirinya. Ia tidak berbuat sesuatu ketika mereka memasuki halaman yang berpagar kayu itu. Pagar itu sama sekali tidak berarti apa-apa baginya. Ia akan dengan mudahnya meloncati pagar yang tidak begitu tinggi itu. Yang diperlukannya kemudian adalah kesempatan itu. Kesempatan yang hanya sekejap saja. Ketika mereka sudah sampai di depan gardu pengawas, maka dukun itu merasa waktunya memang sudah tiba. Ia tidak dapat menunggu lagi, karena apabila sudah terlanjur masuk, maka ia tidak akan dapat keluar lagi tanpa terikat kaki dan tangannya. Demikianlah
Maka ketika ia benar-benar sudah hampir melangkah memasuki ruangan gardu pengawas, maka tiba-tiba saja ia bertindak. Dengan kecepatan yang tinggi, ia memutar pemimpin pengawas itu, kemudian didorongnya ke arah ketiga pengawas yang mengikutinya. Semua itu terjadi di dalam sekejap mata, apalagi ketika pengawas itu tidak menduga sama sekali. Dukun itu tampaknya sudah menjadi sangat jinak, bahkan berpaling pun tidak berani lagi. Namun tiba-tiba mereka melihat pemimpin pengawas yang terluka itu seakan-akan terlempar ke arah mereka. Yang dapat mereka lakukan adalah menyingkirkan ujung pedang-pedang mereka agar tidak justru mengenai pemimpin mereka yang terlempar itu. Namun sejenak kemudian, mereka harus berusaha menahan pemimpin mereka yang terlempar itu agar ia tidak jatuh. Tetapi ternyata para pengawas itu sudah begitu lemahnya. Ketika mereka menahan pemimpin mereka, maka justru mereka pun telah terdorong selangkah surut. Kemudian tanpa dapat mempertahankan keseimbangan mereka lagi, mereka pun berjatuhan saling menimpa, sehingga ketiganya tidak dapat bertahan sama sekali, jatuh tindih-menindih. Sejenak dukun itu menikmati kemenangannya. Ia melihat para pengawas itu tidak berdaya lagi. Mereka tidak akan dapat segera bangkit dan mengejarnya. Seandainya salah seorang dari mereka dapat segera bangun kembali, ia tidak akan dapat berbuat banyak. Bahkan seandainya mereka bertiga sekalipun, dukun itu tidak akan gentar lagi menghadapinya. Karena itu, dukun itu seolah-olah tidak menghiraukan para pengawas itu lagi. Sejenak ia masih melihat mereka menggeliat dan mencoba berpisah dari tempat mereka, dan tertatih-tatih mereka mencoba untuk bangkit. Dukun itu tertawa berkepanjangan. Ia berdiri beberapa langkah sambil bertolak pinggang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.